Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa hadir ke majelis ilmu ini, ke majelis taklim ini. Kenapa kok saya dikatakan nikmat? Ya, karena di majelis taklim inilah datang juga para malaikat yang ikut berkumpul mendengarkan kajian bersama kita. Yang menurut Nabi mereka duduk di sekitar-sekitar kita ini. Sayap-sayap mereka menjulang sampai ke langit. Nanti kalau kajian ini kita tutup, mereka langsung terbang kepada Allah dan melapor kepada Allah bahwa di tempat ini baru saja selesai diadakan kajian. Yang dikaji adalah beberapa ayat Al-Quran, beberapa hadis. Maka saat itu Allah langsung dengan bangganya Allah berfirman di depan malaikat yang melapor tadi, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka semua yang hadir. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita hadir ke pengajian-pengajian seperti ini, itu berarti kita mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karena itu, mari kita berusaha agar kita selalu hadir ke pengajian. Mari kita terus berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita agar bisa hadir ke pengajian-pengajian. Hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, jauh sebelum Allah itu menciptakan manusia seperti kita ini, atau sebelum menciptakan manusia pertama yaitu Adam, Allah sudah menciptakan malaikat dan juga menciptakan iblis. Ya. Iblis, mereka itu tinggal di taman-taman surga, mereka tinggal di sana. Dan mereka itu pekerjaannya apa? Ya karena belum ada manusia, mereka itu kerjanya hanya menyembah Allah. Mereka hanya memuji Allah. Mereka hanya bertasbih. Mereka hanya berzikir. Mereka sholat, bersujud, dan lain sebagainya. Dan di antara mereka itu ada Raja Iblis yang bernama Azazil. Azazil ini tadinya ya makhluk yang sangat taat kepada Allah. Bahkan ketaatannya melebihi para malaikat. Dan ketaatan ini berlangsung sampai Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam yang manusia yang diciptakan dari tanah, itu setelah diciptakan, setelah ditiupkan ruh, Nabi Adam hidup, lalu oleh Allah diajari nama-nama beberapa benda. Nama-nama beberapa benda. Setelah para malaikat ditanya apa nama benda itu, iblis juga ditanya apa nama benda itu, mereka tidak ada yang tahu. Sementara Adam tahu. Maka Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud. Untuk sujud kepada Adam. Sebagai apa? Penghormatan. Ini punya arti apa? Bahwa orang yang berilmu, kalau dia itu beriman dan dia itu taat pada Allah, derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang beribadah tapi tidak berilmu. Jadi orang tidak berilmu oleh Allah disuruh sujud. Itu tadi malaikat belum berilmu saat itu karena tidak diberitahu oleh Allah, itu sujud kepada Adam yang sudah berilmu. Maka para malaikat semuanya sujud, ya. Para malaikat semuanya sujud, tapi iblis tidak mau, ya. Iblis tidak mau sujud, dia membangkang. Ini diabadikan oleh Allah di Quran surat kedua ayat 34.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat dan iblis agar mereka bersujud, maka para malaikat itu sujud sementara iblis tidak bersujud. Dia membangkang, ia enggan dan takabur. Kata Allah, dia enggan dan dia takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Jadi begitu disuruh sujud oleh Allah, semua malaikat sujud. Tapi iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Nah, ini di Quran surat ke-7 ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma manaka alla tasjuda id amartu. Qala ana khairum minhu khalaqtani. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya Allah bertanya kepada iblis, karena iblis tidak mau sujud. Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam waktu aku menyuruhmu? Jadi ditanya Allah seperti itu, iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Dia menganggap bahwa iblis itu lebih baik dibandingkan Adam. Iblis itu lebih baik dibandingkan Adam. Kenapa kok dia menganggap lebih baik daripada Adam? Katanya iblis, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia itu Adam, engkau ciptakan dari tanah. Dia menganggap bahwa api itu lebih baik dari tanah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa iblis menolak sujud kepada Adam itu karena dia itu tidak melihat siapa yang menyuruh, ya. Ini maksudnya apa? Seharusnya iblis itu tidak menggunakan otaknya, tidak menggunakan logikanya sendiri. Dia lihat siapa yang menyuruh. Karena yang menyuruh sujud itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta, maka dia tidak boleh membangkang. Dia harus langsung sujud begitu saja, ya. Langsung taat apa yang disuruh oleh Allah. Tidak peduli apapun keadaannya, ya. Jadi kita pun seperti itu. Kalau kita disuruh sholat oleh Allah, ya kita sholat aja, tidak usah kita banyak mikir. Kita sholat aja, dan sholatnya harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Jangan terlalu banyak pakai logika. Lo kok sholatnya begini begitu, tidak pakai. Allah nyuruh kita sholat, kita sholat. Kenapa? Karena kalau kita belum paham perintahnya Allah, itu bukan berarti perintahnya Allah itu tidak masuk akal. Cuman otak kita yang belum bisa menjangkaunya. Jadi seperti itu. Yang pertama karena iblis tadi tidak melihat siapa yang menyuruh, ya. Makanya dia membangkang. Terus yang kedua, menurut tafsir tadi, iblis menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Ini merupakan penyakit yang paling tua, ya. Kita harus berhati-hati dengan penyakit ini. Karena penyakit ini sengaja dihembus-hembuskan oleh iblis kepada manusia, kepada keturunan Adam. Untuk apa? Agar kita ikut tersesat seperti iblis, ya. Seperti iblis. Dan kita masuk neraka seperti iblis. Maka kita harus berhati-hati dengan penyakit yang paling tua ini. Merasa lebih hebat dibandingkan yang lain, merasa lebih pandai dibandingkan yang lain, merasa lebih khusyuk dibandingkan yang lain. Jadi intinya hati-hati dengan penyakit merasa lebih dibandingkan yang lain. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena penyakit ini, penyakit merasa lebih hebat ini, atau kita singkat aja penyakit sombong, ya. Penyakit sombong ini, iblis diusir dari surga oleh Allah. Iblis diusir karena kesombongannya. Di Quran surat ke-7 ayat 13, Qala fahbid bima minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Turunlah kamu, kata Allah kepada iblis. Jadi iblis diusir oleh Allah dari surga. Turunlah kamu dari surga ini,
karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina, ya. Termasuk makhluk yang hina. Apa hikmahnya dari ayat ini, dari kejadian ini? Bahwa apa? Manusia yang sombong itu pasti tidak disukai oleh Allah. Manusia yang sombong juga tidak disukai oleh manusia yang lain. Dan yang terakhir ini juga sangat penting untuk selalu kita ingat, bahwa manusia yang sombong itu sulit masuk surga. Jangankan mau masuk surga, yang disudasi surga aja diusir oleh Allah karena dia sombong. Iblis tadi, karena dia membangkang, tidak mau disuruh untuk apa? Untuk bersujud kepada Adam, padahal yang memerintahkan itu Allah. Karena merasa dirinya lebih hebat dari Adam, maka oleh Allah diusir dari surga. Apakah setelah mengalami hal itu, setelah diusir itu iblis menyesal? Apakah dia bertobat? Maka selanjutnya akan kita lanjutkan pada episode yang akan datang, ya. Jadi ikuti terus, mari hadir terus di majelis ilmu ini agar kita tahu drama antara Adam dan iblis ini, sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Agar apa? Agar kita tidak memiliki sifat sombong, agar kita tidak merasa lebih hebat dibandingkan yang lain, agar kita tidak terusir dari surga, agar kita mudah untuk bisa masuk surga. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.